Halo, dulur-dulur Jatisono. Selamat siang. Hari ini mari ikut saya di channel Peniwon Jatisono mewawancarai Dr. Kristiawan, Kepala Puskesmas 2 Jatisono, yang berhubungan dengan apa itu nanti akan diadakan vaksin itu loh. Biar tahu lebih jelasnya, ayo dulur-dulur Jatisono melu aku nemoni Pak Dr. Kristiawan. Oke? Setuju? Ayo mangkat neng ruangan. Ya, dulur-dulur Jatisono, sekarang saya berada di ruangan Dr. Kristiawan. Beliau Kepala Puskesmas 1 Jatisono. Berhubung ini masih dalam suasana pandemi, ini protokol kesehatan luar biasa, dulur-dulur. Mlebu ini wong nggih cuci tangan. 3M saya tidak lupa itu, cuci tangan, jaga jarak, ini jaraknya semeter, pakai masker. Ini nanti kita akan berbincang-bincang sama Pak Dokter mengenai apa itu kaitannya dengan vaksin. Untuk itu mari kita berbincang-bincang dengan Pak Dokter Kristiawan, Kepala Puskesmas 1 Jatisono. Gitu ya lur, monggo lur, niki enten ruangane Pak Dokter. Di Kimpunan. Ya ini saya nggami nombong channel Peniwon badhe tangan dumateng Pak Dokter. Kaitanipun kalih napa nika berita sing kaya walaupun berita sudah gembar-gembor wonten media massa nanti akan ada vaksin. Lah mengenai untuk itu tahapan uji vaksin Covid apa sudah aman, Bos? Pak Dokter ini. Ngaten Mbah Min, untuk uji vaksinnya sudah sampai tahap klinis 3, uji klinis 3 nggih. Ya. Sudah dilakukan dari praklinis sampai uji klinis 3. Dan untuk keamanan vaksin nanti ditentukan dengan keluarnya izin penggunaan darurat oleh BPOM ya, Badan Pengawas Badan Makanan. Ya. Dan nanti mungkin ini pasti nanti ada keluar izin penggunaan darurat, dan kalau itu keluar berarti itu aman. Dan lagi ada tambahan juga dari fatwa MUI. Ya. MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin yang dari Sinovac itu halal dan suci. Ya, dan jadi monggo tidak usah takut karena memang pemerintah sudah melalui prosedur yang sangat ketat dari uji praklinis sampai uji klinis, dan nanti sudah disiapkan juga segala perampainya untuk penyediaan sarprasnya. Sekarang pertanyaan yang kedua, Pak. Apa vaksin Covid tiba di Wonogiri dan kapan vaksinasi dimulai, Pak? Menurut informasi yang kami terima dari Pak Dinas Kesehatan, kemarin ada rakor tentang pelaksanaan vaksinasi. Vaksin Wonogiri sudah sampai di Wonogiri vaksin Covid-nya. Dan kemarin beritanya menurut informasi Pak Kadinkes jumlahnya 3.538 kalau tidak keliru. 3.538. Dan itu nanti kita laksanakan sesudah seperti yang pertama tadi. Jadi izin BPOM keluar, kemudian yang pertama kali kan Pak Presiden sudah menginformasikan kalau mau bersedia di tanggal 13 itu. Ya. Nah nanti kita mulai dari tanggal 14-15 ya. Itu untuk yang pertama kali dilaksanakan insya Allah untuk nakes dulu. Oke. Jadi izin POM keluar, BPOM keluar, segera dilaksanakan. Ketiga gini, Pak, siapa saja syarat masyarakat yang akan mendapatkan vaksin? Napa mawon, Pak, syaratnya, Pak, sing masyarakat sing ajeng divaksin? Untuk syarat vaksin yang pokok rakyat Indonesia berusia antara 18 sampai 59 tahun, dan terutama yang tidak punya komorbid. Komorbid napa? Komorbid itu penyakit bawaannya. Kalau ada penyakit bawaan bisa, itu syarat yang pertama. Yang kedua, kalau punya komorbid bisa divaksin, tapi harus ada izin dari dokter ahlinya. Komorbid yang dia punya apa, dan ada efek samping atau dari vaksinnya ke komorbid enggak. Kalau memang sekiranya dokter ahli menentukan, oh ini nanti tidak berbahaya bagi pasien yang komorbid ini,
itu boleh. Kemudian untuk yang tidak hamil, yang tidak boleh divaksin dalam rekomendasi itu diantaranya mereka yang sudah pernah kena COVID itu tidak usah divaksin lagi. Ibu hamil menyusui itu jangan dulu karena memang secara penelitian belum sampai ke untuk ibu hamil dan menyusui juga mungkin ada bahaya juga. Makanya yang diutamakan usia 18 sampai 59 tahun karena efek sampingnya sangat minimal untuk di usia itu, apalagi dengan yang tanpa komorbid. Dan berarti balita juga nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Karena dari penelitian pada waktu uji prak ini sampai klinisnya itu tidak diuji cobakan ke usia balita dan itu ibu. Dan resikonya semua obat vaksin juga ada resiko. Ini yang kapan Pak? Prosedur dan penjadwalan vaksinasi itu kapan itu Pak? Jadi untuk prosedur sudah ditentukan dari Kemenkes, itu nanti memang agak rumit tapi insya Allah kalau kita menurut sesuai prosedur itu kita bisa melaksanakan, karena nanti untuk pendataan itu juga melalui aplikasi yang namanya Piker vaksinasi. Jadi nanti BPJS yang berperanan juga untuk aplikasi input datanya di situ. Jadi nanti masing-masing rakyat nanti dapat etiket namanya, pemberitahuan lewat sesudah mendaftar, nanti ada pemberitahuan lewat HP. Kalau mereka yang tidak punya HP, nanti mungkin lewat perangkat desa, Babinsa yang memberitahukan kapan jadwal mereka. Untuk kelompok awal yang penjadwalan awal, ya nanti sesudah izin EUA atau izin penggunaan darurat itu keluar, nanti segera dilaksanakan. Yang awal, yang pertama Bapak Presiden dan jajaran menterinya ya otomatis, karena mereka yang memang bersedia di awal untuk membuktikan bahwa vaksin itu benar-benar aman. Terima kasih pada Bapak Presiden karena menjawab ketidakpastian dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kelompok dari nakes, tenaga kesehatan yang memang mereka digada terdepan untuk nanti akhirnya juga memvaksin masyarakat. Kemudian berikutnya untuk petugas layanan publik dan lansia. Termasuk saya ini juga ya Pak? Asal masih di bawah 59 tahun. Iya, termasuk saya juga. Monggo nanti siap, harus siap juga memberi contoh siap, Pak, ke masyarakat, Mbah Men katanya. Kemudian yang kelompok yang berikutnya sesudah itu dilaksanakan untuk yang pelayan petugas pelayanan publik dan lansia, yang berikutnya adalah masyarakat yang rentan. Kelompok ketiga. Apa maksudnya masyarakat yang rentan? Masyarakat yang rentan itu masyarakat yang memang tinggal di daerah yang potensi penularannya tinggi, tingkat penularannya tinggi. Ya istilahnya zona merah lah. Nanti itu ditambahkan ya di kelompok ketiga. Kemudian yang terakhir masyarakat secara umum. Jadi nanti semua dijangkau termasuk masyarakat umum, tapi itu kelompok yang keempat, kelompok yang terakhir. Nanti ditentukan jadwalnya dari bulan apa sampai bulan apa, nanti ada ketentuan dari pusat. Yang terakhir Pak, ini kan kalau divaksin itu kan ada yang kena efeknya. Itu efek sampingnya apa ada itu Pak? Apa ada vaksin efek samping COVID itu apa ada Pak? Untuk efek samping COVID kita juga melihat dari jurnal-jurnal itu yang sudah dilaksanakan untuk Sinovac ya, uji klinis yang dari Brazil sama Turki. Indonesia sudah yang di Bandung itu. Efek samping tetap ada. Tapi untuk efek samping yang parah selama ini belum terjadi. Moga-moga tidak ada terjadi. Efek samping yang alamiah karena itu reaksi alamiah ketika kita disuntik. Jadi yang pertama biasa nyeri, yang pertama nyeri di tempat suntikan. Kadang kemerahan, terus kemudian bengkak di bekas suntikan. Ada lagi keluhan yang capek, jadi otot-otot itu capek habis disuntik. Kemudian ada lagi jarang tapi ada demam. Tapi itu tidak apa-apa, itu reaksi normal seperti vaksin-vaksin yang lain yang sudah ada di Indonesia. Jadi untuk efek samping relatif ringan.
Nah, kecil ya Pak ya? Iya. Efek sampingnya kecil gitu. Iya, dan nanti kalau ada pada waktu dilakukan penyuntikan itu ada kejadian-kejadian yang misalnya ada efek samping yang terjadi di situ, petugas vaksin harus nyatat, harus melaporkan. Jadi namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu kita laporkan nanti dilaporkan ke lembaga untuk ke arah kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ya namanya. Yeah. Dan nanti mereka cek secara prosedur mereka punya PE-nya, penyidikan epidemiologis untuk kasus KIPI-nya. Penyebabnya apa? Apa karena memang vaksinnya atau karena memang kasus tubuhnya yang tidak bisa menerima alergi atau gimana. Makanya cenderung screening di awal itu memang harus kita ketahui dia punya reaksi alergi enggak terhadap obat-obatan. Nah itu kalau ada alergi ya dia harus cek dulu ke ahlinya, boleh enggak. Nah, kalau boleh siap di vaksin, kalau enggak ya enggak boleh karena nanti daripada berbahaya. Ngaten. Oke, Bu. Kalau tambah lagi nanti waktu di vaksinasi yang di puskesmas nanti atau vaskes yang lain, karena vaskesnya tidak puskesmas saja. Jadi semua yang ditunjuk pemerintah, vaskes swasta itu boleh untuk melakukan vaksinasi COVID yang ditunjuk oleh pemerintah. Bisa swasta, bisa dari pemerintah. Nah, pada waktu nanti pelaksanaan ada 4 meja. Yang satu meja pendaftaran yang terkait dengan aplikasi pikir dari BPJS. Nama nik semua masuk biar tidak ada kekeliruan nggih. Kemudian meja yang kedua itu screening. Screening itu ditanya apa punya penyakit dipastikan juga. Kemudian yang ketiga pelaksanaan vaksinasi sendiri. Meja ketiga pelaksanaan vaksinasi. Kemudian yang meja keempat ada yang namanya meja pelaporan dan observasi, pencatatan dan observasi. Jadi nanti sesudah selesai divaksin dicatat di situ. Kemudian diobservasi sekian menit untuk mengetahui pengawasan ada tidaknya kejadian untuk efek samping dari vaksin COVID-nya tadi. Sebegitu detailnya pemerintah sudah memberikan aturan, monggo kita juga menuruti pemerintah, karena dengan itu semoga pandemi di Indonesia segera berakhir. Kalaupun tidak berakhir, kita dengan adaptasi baru tetap protokol kesehatan kita laksanakan, dan nanti untuk vaksinnya Mbak Min, ada 2 kali, jadi vaksinasi pertama kemudian vaksinasi yang kedua, jaraknya minimal 14 hari. Itu yang namanya booster, karena untuk penguatan, karena sekali disuntik antibodi muncul, ditambah lagi biar antibodinya lebih kuat 2 kali penyuntikan. Jadi mohon nanti kalau ada masyarakat yang tanya suntik kok 2 kali, ya karena memang itu memang yang namanya booster untuk penguatan dari suatu vaksin, dan memang aturan dari vaksinnya seperti itu, vaksin COVID-19. Itu aturan dari memaksinkan itu ya Pak? Dan sudah diteliti dan secara ilmiah oleh lembaga yang berwenang untuk pembuatan vaksin. Ya, di Indonesia itu Bio Farma ya. Nah itu. Nggih. Ngaten dulur-dulur Jatiswana. Ini pun gamblang babagan vaksin mengke ajeng divaksin teng masyarakat khususnya Kecamatan Jatiswana menika Pak Dr. Kristiawan, Kepala Puskesmas 1 Jatiswana sampun nerangke gamblang banget, cetha wela-wela, temata, ora rekayasa. Ini benar-benar dari Dinas Kesehatan, bener-bener cetha nggih. Ora digawe-gawe, ora rekayasa. Pokoke monggo sami-sami manti protokol kesehatan nggih. Karena apa? Covid ini yang kita rasakan tidak hanya di Indonesia tapi sudah mendunia. 215 negara itu semua kena dampak Covid. Nanti yang vaksin juga 215 negara juga itu mau vaksin itu, termasuk di Indonesia. Niki udah jelas. Jadi saya mungkin nek warga ajeng vaksin ndak usah ragu. Yang penting sudah masuk kriteria monggo vaksin. Ini ku genah jelas. Ngoten mawon nggih dulur-dulur. Niki pun rampung. Nek panjenengan badhe
napa ngertosi babagan vaksin buka mawon wonten channel Penewan Jatisana langsung menika pun diterangke saking dokter kepala Puskesmas 1 Jatisana Pak Dokter Kristiawan. Pun Lur. Salam sehat, seger waras, rahayu selamat. Bye bye.